Nah, jika Anda bertemu seseorang untuk pertama kalinya, mungkin Anda akan coba menampilkan kesan pertama yang terbaik seperti bersikap santai, sopan, tidak membicarakan hal-hal yang kontroversial, membicarakan hal-hal yang ringan dan tidak bertele-tele. Sayangnya, kadang-kadang kita juga menerapkan sikap semacam itu dalam memberitakan Injil dan pemberitaan firman sehingga kita berasa janggal dengan Injil itu sendiri. Jangan panggil orang yang tak percaya itu orang dosa loh. Jangan disuruh mereka untuk bertobat loh. Nanti tersinggung perasaan mereka. Apakah kita malu dengan penebusan Kristus? Apakah kita malu dengan Injil bahwa Injil ini kurang menarik? Tapi lihatlah Paulus, ketika dia menulis surat kepada jemaat Kolose yang belum pernah dia temui sebelumnya, dia tidak sekalipun memakai basa-basi. Bagi Paulus, dia tidak malu berbicara tentang Kristus kepada pendengarnya pada pertemuan pertama mereka. Dia memberitahu mereka bahwa dia telah berdoa untuk mereka agar pengetahuan mereka tentang Kristus sederhana dan jelas. Dalam penulisan Paulus, dia tidak ragu menggunakan kata-kata seperti penebusan, penderitaan, murka Tuhan. Disuruh meninggalkan hal-hal duniawi, keterutamaan Kristus dan sebagainya. Apa yang membuat Paulus begitu yakin tentang imannya? Mengapa dia bisa meminta mereka untuk hidup tetap di dalam Kristus? Apa yang dia percaya tentang Yesus yang memberinya otoritas seperti itu untuk berbicara dengan jemaat Kolose? Dalam ayat-ayat yang kita baca hari ini, kita akan melihat 3 bagian penting tentang apa artinya percaya atau beriman kepada Yesus Kristus. Pada mulanya percaya, Kristus menjadi pemulihan kita. Ketika kita mempertahankan iman sampai akhir, Kristus mempersembahkan kita kepada Allah. Dan di antara hari pertama kita percaya dan hari kita bertemu dengan Tuhan secara langsung, Kristus memelihara kita untuk bertekun sampai akhir. Poin yang pertama, pada saat mulanya kepercayaan, Kristus memperdamaikan kita. Kristus memperdamaikan kita. Bagaimana saya menjadi seorang Kristen? Apakah saya yang memilih Yesus? Saya pemberi kesempatan? Atau apakah saya yang diberi kesempatan? Jawaban Anda atas pertanyaan ini menentukan seluruh tujuan hidup Anda sebagai seorang Kristen. Saudara dapat perhatikan dari ayat 13-23, identitas kita adalah orang berdosa, musuh Allah, jauh dari Allah. Yaitu seseorang yang tidak memiliki bagian di dalam Allah. Dalam hal penebusan kita yang selalunya pasif, tapi Tuhan secara kekal aktif dalam penebusan. Yesus mendamaikan kita melalui tubuh jasmaninya dan dengan kematiannya. Begitulah cara dia mendamaikan kita. Dirinya mati menggantikan kita yang tidak berdosa bagi manusia berdosa. Sehingga dosa-dosa kita diperhitungkan kepadanya. Tetapi kebenarannya diperhitungkan kepada kita. Dan karena kesalehannya sempurna, maka dia menanggung dosa kita sepenuhnya dan selamanya memulihkan Allah dari murka. Itulah yang dimaksudkan dengan menjadi pendamai kita. The reconciliation between human and God is made possible by Jesus Christ through His propitiatory sacrifice on the cross. Jadi damai sejahtera di dalam Alkitab bukan berarti diam, santai saja, rileks, dan bahagia. Kedamaian itu penuh dengan darah. Yang tidak bersalah dibantai untuk kita, para penjahat. Jadi si pendosa hanya aktif untuk berbuat dosa dan menghasilkan perbuatan jahat. Bagaikan anak kecil yang dengan keras kepala memutuskan untuk melarikan diri dari rumah. Keberanian macam apa yang dimiliki makhluk yang terbatas untuk menolak dan mengabaikan Tuhan. Sementara makhluk itu telah menghirup nafas kehidupan yang diberikan oleh pemberi kehidupan. Dan pada saat yang sama berada di ruang atau alam semesta yang Dia ciptakan. Jadi kitab suci mengatakan bahwa permusuhan dan keterasingan kita tidak hanya di luar, tetapi juga di dalam hati dan pikiran.
Buku Roma pasal 1 ayat 21. Pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Itulah mengapa keselamatan bukan berartinya mendapatkan keanggotaan dalam komunitas sosial yang disebutkan gereja. Bukan berarti mendapatkan kesempatan untuk memberikan uang untuk proyek pembangunan gedung. Bukan berartinya mengucapkan doa dan kemudian Anda dijaminkan untuk memasuki surga. Bukan berarti pendaftaran untuk dibaptis. Seseorang itu diselamatkan karena Tuhan tidak hanya memilih orang tersebut, tetapi ia juga memanggilnya dengan firman Kristus dan Roh Kristus. Ketika menurut kodratnya mereka berada dalam keadaan yang ditandakan dosa dan maut, Tuhan menerangi akal budi, pikiran mereka dan membaharui kehendak mereka. The Spirit of Christ takes the word of Christ that He inspired and illumines the mind of the sinner so that now his will is renewed to have reaction towards the call of the Spirit to be drawn to faith in Christ and His works on the cross. Jadi Roh Kristus menerangi pikiran si pendosa dengan firman Kristus yang Dia inspirasikan supaya kehendak si pendosa telah dibarui untuk meresponi panggilannya dan didekatkan menuju Yesus Kristus serta karya sempurnanya di kayu salib. Hanya dari kalimat ini saja kita perlu sekurang-kurangnya 20 jam untuk membahaskannya, untuk mengupaskannya. Tetapi itulah sebabnya seseorang Kristen sejati selalu ingin mengenal Tuhan dengan pikirannya. Karena ia pernah terpisah dari Tuhan dalam pikirannya dan akal budi. Seseorang Kristen yang sudah dilahir kembali tidak mungkin malas mempelajari Alkitab. Karena yang melahir kembali mereka itu firman Tuhan yang hidup dan kekal. Orang yang mempelajari kitab suci belum pasti dilahir kembali, kan? Tetapi Kristen yang dilahir kembali akan menyelidiki kitab suci supaya mengenali tabiat dan karakter Tuhan, yaitu Sang Pemberi Alkitab itu tersebut. Jadi titik awalnya adalah Yesus. Bagaimana dengan titik akhirnya? Pada saat sempurnanya kepercayaan, Kristus mempersembahkan kita. At the consummation of believing, Christ presents us. Kolose pasal 1 ayat 21 sampai 22, juga kamu yang dahulu dihidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Anda lihat deskripsi yang menyiratkan persembahan ini. Kudus, tak bercela, tak bercacat, cocok dengan hewan kurban di dalam perjanjian lama, bukan? Jadi Yesus pertama-tama mempersembahkan dirinya untuk kita, supaya kita dapat dipersembahkan kepadanya sebagai imam besar agung dan hakim. Saudara bertanya bagaimana? Sebagai imam besar, ia mampu menjamin penebusan yang kekal bagi kita melalui darahnya sendiri. Itu dalam Ibrani pasal 9 ya. Sebagai raja yang akan datang kembali kali kedua untuk menghakimi dunia, dia menerima kita yang telah dibenarkan pertama-tama ke dalam kerajaan kebenarannya. Perkara ini seharusnya tidak sulit bagi kita. Karena dua binatang digambarkan di Wahyu. Sang singa Yehuda juga adalah anak domba Allah yang telah disembelihnya. Yang telah disembelih. Wahyu pasal 5. Hal ini membawa kita kepada pertanyaan tentang kehidupan manusia sekarang dan seterusnya. Nah, banyak agama di timur dan pemikiran filosofis di barat menafsirkan kehidupan manusia sebagai siklus. Artinya manusia bereinkarnasi dan didaur ulang dalam lingkaran terus-terusan yang disebut waktu. Tergantung kepada seberapa baik atau buruk seseorang berperilaku.
Tetapi itulah evaluasi waktu dan riwayat yang tidak akurat. Cara kita memandang waktu dan riwayat dalam kehidupan manusia akan mempengaruhi rasa tanggung jawab dan misi kita dalam hidup ini. Untuk apa Anda di sini? Kenapa Anda ada? Apakah panjangnya riwayat kita juga berimplikasi dalamnya hidup kita? Namun, Kitab Suci dengan jelas memberi kita pandangan yang seksama tentang waktu. Yaitu karena Kristus ada sebelum segala sesuatu dan segala sesuatu itu ada di dalam Dia. Dan karena di hadapan Dia kita juga akan dipersembahkan kudus dan berkenan, maka Kristus juga harus menjadi sebab atau penyebab dan penyelesaian waktu. Mula dan sempurna, Alfa dan Omega, awal dan akhir. Sehingga seluruh sejarah manusia dari saat waktu mula berdetak sehingga saat waktu berhenti mendetak. Segala sesuatu termasuk momen ini mengalir dalam satu kesatuan, dalam garis lurus yang diarahkan menuju kesempurnaan. Dengan kata lain, kecuali seseorang ditemukan di dalam Kristus, in Christ, dia akan binasa selamanya ketika waktunya telah habis. Tapi mereka yang tetap dan tinggal di dalam Kristus akan bersama dengan Kristus selamanya. Karena Kristus adalah kekal dan yang utama. Jadi kita sadar betapa pentingnya kalimat ini di dalam Kristus, in Christ itu. Dan betapa agungnya kematian Dia di kayu salib untuk kita. Tidak akan kita sekali-kali pun berani meremehkan keselamatan kita. Setiap saat kami bekerja atau menjalani hidup, kita bertanggung jawab kepada Tuhan demi memuliakan nama Tuhan. Amin. Poin yang terakhir, dengan berlanjutnya kepercayaan kita, Kristus memelihara kita. Dengan berlanjutnya kepercayaan kita, Kristus memelihara kita. Jadi saya sudah tahu titik awal dengan titik akhir saya. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Untuk apa saya ada di kehidupan ini? Nah, inilah inti dari khotbah hari ini. Kolose pasal 1 ayat 22 sampai ayat 23. Sekali lagi, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tidak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Bagaimana cara terus percaya? How to continue to believe? Tetap teguh dan tidak tergoncang. Didirikan di atas fondasi yang kokoh dan tenang. Tidak terus-menerus mencari alternatif yang lain. Yang kata tetap teguh itu adalah kata yang sama yang digunakan Yesus ketika Ia menceritakan perumpamaan tentang orang bijak yang membangun fondasi atau mendirikan rumahnya di atas batu. Ya, di Matius pasal 7. Jadi di atas batu, di atas fondasi manakah kita harus didirikan? Tentu saja fondasi dari firman Kristus. Dengan mendengarkan dan menjalaninya. Tapi mengapa? Karena hanya firman Kristus, di mana Dia sendiri adalah firman atau logos yang kekal, yang dapat membawa kita kembali kepada Allah dan mendirikan kita dengan kokoh, tak tergoyahkan di dalam Kristus, yang adalah batu karang keselamatan kita. Jadi Matius pasal 24 ayat 35, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Dan tidak hanya itu, perhatikan bahwa kelanjutan dalam percaya di sini memiliki dua bagian. Bagian pertama adalah perintah positif, tetap gugup. Ya, bagian kedua adalah perintah negatif. Jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang Anda dengar atau terima. Apa yang Paulus katakan adalah bahwa kita mungkin telah mendengar Injil. Kita mungkin percaya, kita mungkin telah diperkenalkan ke gereja lokal atau
komsel atau connect group, tetapi kita masih dapat teralihkan dari harapan yang ditawarkan kepada kita hanya melalui Injil. Injil memberi kita harapan yang diam di hati kita, yaitu Kristus sendiri yang diam di dalam kita, yang tinggal di dalam kita. Dan pada saat yang sama, harapan yang diletakkan dalam penyimpanan yang aman di surga. Sehingga apa yang dijanjikan di surga beresonasi dengan apa yang ada di dalam diri kita untuk membuat kita bertahan sampai akhir. Nah, salah satu ilustrasi yang terbaik tentang hal ini dapat ditemukan dalam buku klasik Kristen berjudul Perjalanan Seorang Musafir, ya, The Pilgrim's Progress, ya, yang ditulis pada abad ke-17 oleh John Bunyan dari sel penjara. Ya, yang belum pernah baca, sila pergi cari untuk baca, yang boleh ditemui di YouTube dalam bentuk video dan sebagainya. Seluruh perjalanan orang Kristen adalah meninggalkan rumah lamanya, kota kehancuran, ke kota surgawi, rumah yang sebenarnya itu. Sepanjang jalan, orang Kristen menghadapi berbagai macam tantangan dan orang-orang mencoba untuk menarik dia ke kehidupan lamanya. Perjalanan ini sangat sulit. Ya, iblis tidak akan menjadi baik kepada Anda. Tetapi pada titik kehancuran, bantuan dan kejelasan selalu disediakan. Dan salah satu kutipan yang terkenal seperti ini, kembali ke awal adalah kematian. Maju ke depan berarti akan ada rasa takut dan akan kematian. Dan hidup yang kekal setelahnya, saya masih akan maju, dia katakan. Jadi bagaimana cara untuk tidak digeser dari pengharapan Injil? Ya, pertama dengan mengenal Kristus melalui Alkitab. Kolose pasal 2 ayat 6 sampai ayat 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Nah, kalimat ini saling bersahutan dengan pasal 1 ayat 23. Seringkali kita ketemui orang-orang yang menjadi Kristen hanya merasakan manfaat dari keselamatan. Tapi pikiran mereka belum memahami lapis demi lapis, prinsip demi prinsip anugerah Tuhan. Karya sempurna Kristus. Apa yang terjadi supaya kita dapat diselamatkan. Ya. Jadi firman Tuhan yang kekal, yang membawa dunia menjadi ada dan sekarang diperkatakan, dibawa oleh Roh Tuhan untuk sampai pada pikiran manusia. Diucapkan dan ditulis oleh para nabi sampai sabda yang kekal itu sendiri yang berinkarnasi menjadi manusia, datang untuk tinggal di antara manusia dan menyelesaikan penebusan di kayu salib. Disaksikan oleh para rasul, ditulis di bawah ilham dari Roh Kudus, sehingga manusia ketika dia membaca kata-kata itu berinteraksi atau berkoneksi dengan firman Tuhan, dengan logos yang kekal, dengan kata-kata yang tercatat di dalam halaman Alkitab atau diberitakan kepada kita melalui perantara manusia. Tapi sekarangnya dipahami oleh pikiran pendengar atau pembaca. Ketika penerangan itu terjadi, kebenaran tidak lagi menjadi akal sehat objektif, tetapi kebenaran berbicara sebagai pribadi yang mutlak dan subjektif, yang kepadanya segala sesuatu ciptaan harus sujud. Ya, jadi ketertundukan kepada kebenaran sebagai subjek yang pribadi. The subjectivity of the truth in person. Itulah mengapa Yesus berkata, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saya bertanya-tanya berapa banyak orang Kristen saat ini yang memiliki sikap dan keyakinan seperti itu dalam mempelajari firman Kristus. Kita telah membiarkan suara dari budaya sekuler dan pendidikan kelas rendah menarik kita kembali dari keberanian untuk bertemu Yesus dalam firman-Nya.
Apa yang berharga sekarang didefinisikan ulang sebagai apa yang dapat saya terima. Kemewahan, penyembuhan, mukjizat. Firman Tuhan harus takluk kepada cita rasa saya. Bukan lagi apa yang harus saya terima. Jika kita terus memelihara ini oleh orang dewasa di gereja yang tidak menunjukkan rasa lapar untuk mempelajari Alkitab secara personal dan dengan upaya penginjilan yang menempatkan Alkitab sebagai latar belakang di belakang panggung, bukannya menjadi yang terdepan di panggung, maka kita akan menuai generasi yang Kristen zaman baru. Apa artinya? Yaitu mau mendapatkan anugerah tanpa Tuhan, kasih tanpa Kristus, dan kemenangan tanpa salib. Ya, bagaimana agar tidak menjauh dari pengharapan Injil? Yang kedua, dengan kembali lagi dan lagi kepada Injil. Nah, apakah Injil itu? Kamu bertanya. Injil adalah anugerah Tuhan yang ditunjukkan kepada manusia berdosa melalui kematian putranya sebagai pendamaian untuk kita dan kebangkitannya. Sehingga tidak hanya didamaikan dengan Tuhan melalui iman, tetapi karena Kristus kita juga akan dibangkitkan dalam kemuliaan. Jadi apa yang memotivasi kita untuk tidak menjauh dari harapan hidup yang kekal? Injil. Karena Tuhan menunjukkan kemurahan, bukan kemarahannya kepada kita. Apa yang membuat mata kita tetap celik, tetap fokus dan tidak menjadi sombong? Injil. Karena kita tidak berkontribusi apa-apa. Jadi mana bisa kita kehilangan apa yang dianugerahkan itu? Apa yang memelihara kita bertahan sampai akhir? Injil. Karena bukan kematian tidak dapat karena bahkan kematian tidak dapat memadamkan kita. Sama seperti Yesus bangkit dari kematian. Apa yang memotivasi kita untuk menjalankan tugas kita dan dengan bertanggung jawab? Apakah Anda seorang akuntan, dokter, CEO, pelajar, orang tua, anak, apapun? Injil. Karena Anda akan berhadapan takhta pengadilan Tuhan suatu hari nanti. Dan terakhir, apa yang membuat kita tidak egois, melainkan memberitakan Injil dengan orang lain, bahkan sampai menanggung penganiayaan? Injil. Karena seperti yang dikatakan Paulus, dia mengusahakan untuk memberikan Injil dengan menegur dan mengajar semua orang dengan semua hikmat. Bahkan jika itu berarti masuk penjara demi Kristus. Karena dia melakukannya dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalamnya, di dalam dirinya. Saudara-saudara sekalian, di kalangan orang-orang yang beriman di rantau kita ini, terutamanya golongan yang berbahasa Indonesia dan Malaysia, banyak menghadapi percobaan yang serius. Di luar kita bergumul dengan pengaruh agama-agama lain yang ingin menafikan serta memadamkan Injil yang dikabarkan oleh kitab suci. Dari dalam, doktrin-doktrin yang menyimpang dari Injil sebenar seperti Injil kemakmuran sering melanda orang-orang yang masih anak-anak dalam iman. Lagi pula keperluan hidup yang harus kita tangani. Gampang sekali kita patah semangat dan langsung tidak pedulikan persoalan jiwa dan rohani kita dalam nama memfokuskan karier kita atau meminimaliskan hidup kita. Itu sebenarnya jerat setan supaya kita digeser dari pengharapan Injil yang dijanjikan Tuhan. Saudara-saudara sekalian, Tuhan bukan Tuhan hanya karena banyak orang mengatakan bahwa dialah Tuhan. Kebenaran tetaplah kebenaran. Bahkan jika seluruh dunia menyangkalnya. Dan mereka berhasil menyangkal kebenaran itu. Di Kalvari, motivasi kuasa politik dan agama tertunjuk. Di Golgota, niat jahat iblis ternyata. Di kayu salib, hati orang berdosa terlihat. Tapi di Bukit Kalvari, hati Tuhan juga terbongkar untuk dilihat dunia. Apakah Anda masih ingat? Hati Tuhan bukan untuk merencanakan kecelakaan
supaya Anda ditindas dan diperbudakkan. Dia Bapa yang sangat mengasihi anak-anaknya. Jika Anda ingin mengenal Tuhan, Anda tidak perlu mengambil PhD di sekolah Alkitab. Anda hanya perlu mendaki Bukit Kalvari dan lihatlah kematian Kristus. Saat Tuhan memberikan hatinya terbongkar untuk dunia, hati setiap makhluk menjadi terlihat jelas. Ingin kami percaya bahwa Engkau adalah Kristus? Turunlah dari salib ke level kami, lalu kami akan percaya kepadamu. Turunlah dari salib. Jika Engkau adalah anak Allah, Engkau bisa menyelamatkan orang lain, bukan? Mengapa Engkau tidak menyelamatkan diri sendiri? Tetapi apakah hati anak Allah yang tergantung di kayu salib? Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini adalah suara kebenaran dalam wujud manusia. Ini adalah suara kehidupan kekal dalam wujud manusia. Beginilah cara kita diperdamaikan, dipulihkan kembali dengan Tuhan. Untuk menghadapi perjalanan hidup kita, ingatilah kasih setia Tuhan yang telah dilimpahkan ke dalam hati kita dari kayu salib Golgota. Di permulaannya ada kematian Kristus yang mendamaikan kita dengan Tuhan. Di penyempurnaannya segala sesuatu, ada Kristus yang mempersembahkan kita kepada Tuhan untuk menikmati kemuliaan yang dijanji buat selama-lamanya. Tapi di dunia ada firman Kristus yang menjadi fondasi supaya kita terus percaya, terus berakar dalam iman, terus tidak digeser dari pengharapan karena kita didirikan atas batu karang Injil Kristus. Injil yang menyinari dari Golgota penuh dengan kasih setia Tuhan. Hari ini, apakah Anda sudi mendaki gunung Golgota dan lihatlah hati Yesus, Tuhan dan Juru Selamatmu. Walau apapun situasi yang Anda hadapi, kiranya engkau bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, di mana kita ini telah dipanggil untuk menjadi umat dan pelayannya. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha mengasihi kami datang berseru kepada Engkau. Kami mengaku kami gampang sekali tergoyah iman kami. Hati kami selalu tergoda untuk kembali memusuhi Engkau. Pikiran kami senantiasa menyimpang dari firman Engkau untuk mengikut Injil-Injil yang berbeda. Tetapi hanya satu Injil yang mendatangkan penyelamatan dan penebusan yang harus kami tetap teguh dan bertekun sampai berdepan dengan takhta Engkau. Kuatkanlah hati kami Tuhan dengan kuasa Roh-Mu. Terangilah pikiran kami dengan firman Kristus. Bangkitkan rohani kami sehingga kami takluk kepada kasih dan kebenaran Tuhan. Peliharalah jiwa kami dalam segala sesuatu yang kami hadapi. Dalam nama Yesus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Hai, terima kasih sudah tune in dan mendengarkan video sermon dari channel kami Collective Indonesian. Semoga hal ini menjadi berkat dalam kehidupan Anda dan membawa Anda semakin dekat dengan Tuhan dan hidup dalam panggilan Kristus. Kalau boleh mungkin sharing kepada teman-temanmu, keluargamu, kerabat Anda, dan semoga menjadi berkat juga dalam kehidupan mereka. Kalau saudara ingin membantu pelayanan kami secara dana, saudara dapat memberikannya dengan transfer bank ke account kolektif atau dengan memberikan secara online ke gift.collective.my, atau saudara bisa scan barcode yang ada di layar ini. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak buat segala kemurahan hati saudara dan pemberian Anda. Tuhan Yesus memberkati.